Salam cerdas, Casis Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan pada bagian TIU, yaitu pada materi perbandingan kuantitatif. Jadi pada perbandingan kuantitatif tersebut, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Jadi pada perbandingan kuantitatif, itu ada yang namanya perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai ini, itu biasanya bentuknya A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2. Nah, saya akan memberitahu kepada teman-teman bagaimana ciri khas dari perbandingan senilai ini. Jadi, pada perbandingan senilai ini, apabila A1 ke A2 itu mengalami pertambahan, artinya meningkat, maka pada B1 ke B2 itu juga akan mengalami pertambahan, artinya dia sama. Atau jika B1, B2 mengalami pengurangan, maka pada A1 dan A2 itu juga akan mengalami pengurangan. Oke, jika ia perbandingan senilai, maka kita kalikan silang saja nih teman-teman. Maka A1 dikali B2 itu sama dengan A2 dikali B1. Seperti itu ya. Ingat, kalau perbandingan senilai, kita kalikan silang seperti ini. Oke, yang kedua itu ada namanya perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai ini gimana maksudnya? Jadi misalkan ada A1 itu sama dengan B1, A2 sama dengan B2, maka ketika A1 ke A2 mengalami pertambahan atau meningkat, maka B1 ke B2 itu akan mengalami pengurangan nih teman-teman. Jadi dia berlawanan ya. Atau ketika B1 dan B2-nya mengalami pertambahan, maka A1 dan A2-nya akan mengalami pengurangan. Jadi, terletak perbedaan antara ruas yang sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan. Nah, jika ia perbandingan berbalik nilai seperti ini, kita kalikan lurus seperti ini saja, teman-teman. Maka A1 dikali B1 sama dengan A2 dikali B2. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Akan kita pelajari di video pertama ini ya, pada perbandingan kuantitatif. Nah, pada dasarnya ada satu lagi perbandingan nih teman-teman, yaitu perbandingan campuran. Namun di video kali ini kita akan fokus ke perbandingan senilai dan berbalik nilai saja. Oke, ini untuk contoh soal pertama. Untuk membangun sebuah kolam yang luasnya 1000 meter kuadrat selama 3 hari diperlukan 8 pekerja. Apabila pemilik menginginkan kolam tersebut selesai dalam 1 hari, berapa tambahan pekerja yang diperlukan? Oke, berarti kita harus mencari terlebih dahulu berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dalam 1 hari. Jadi kita buat seperti ini dulu teman-teman. Pekerja, sini hari, atau bisa juga waktu ya. Atau waktu, sama saja. Jadi di sini 8 pekerja itu dapat menyelesaikan dalam waktu 3 hari. Nah, di sini berapa pekerja untuk 1 hari? Berarti di sini 1 hari kita pekerjanya kita misalkan dengan X. Oke, kita analisa terlebih dahulu. Logikanya, jika harinya itu 3 hari dapat diselesaikan 8 orang, maka 1 hari berapa orang diperlukan untuk selesai agak tepat waktu? Otomatis nilai X ini akan lebih besar dari 8. Mengapa? Karena harinya ini semakin kecil nih teman-teman, semakin cepat. Artinya kalau semakin cepat, orang yang kita butuhkan itu kan semakin banyak. Ya, di sini mengalami pengurangan, maka di sini akan mengalami pertambahan. Nah, jika di sini mengalami pertambahan dan di sini mengalami pengurangan, berarti ini perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai tadi, bagaimana kita mengerjakannya? Ya, kita kalikan lurus saja. Maka 8 kita kali 3
8 dikali 3 sama dengan X dikali 1. X 8 kali 3 itu adalah 24. Oke, yang ditanya di sini adalah tambahan. Nah, ini adalah total pekerja yang dibutuhkan dalam satu hari. Tambahannya berarti 24 ini kita kurangi dengan 8. Mengapa dikurangi 8? Karena pekerja awalnya adalah 8 ini tadi. Hasilnya adalah 16 pekerja. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, untuk soal yang kedua. Sebuah toko kue membutuhkan 5 kilo gula untuk setiap 10 kilo tepung. Jika toko tersebut mempunyai 15 kilo gula, maka berapa kilogram tepung yang dibutuhkan? Oke, seperti biasa kita buat seperti ini dulu atau kita analisa dulu. Gula, tepung. Nah, di sini ada 5 kg gula. Kemudian di sini ada 10 kg tepung. Kemudian diketahui lagi 15 kg gula ya. Nah, ditanya berapa kilogram tepung. Nah, kita analisa. Jika gulanya ada sekian, ada 5 kilo, maka tepungnya dibutuhkan 10. Otomatis kalau gulanya lebih banyak, maka tepungnya akan lebih banyak juga. Maka di sini mengalami pertambahan, maka di sini akan juga mengalami pertambahan. Jika sisi kanan dan sisi kiri itu sama, berarti ia adalah ya perbandingan senilai. Untuk perbandingan senilai tadi gimana kita cara mengerjakannya? Cukup kita kalikan silang saja. Oke. Maka X5 dikali X sama dengan 15 dikali 10. X sama dengan 15 dikali 10 dibagi dengan 5. Oke, ini kita coret 3. Hasilnya adalah 30 kg. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. 20 ekor ayam bisa menghabiskan 6 karung pakan dalam seminggu. Jika ayam bertambah 8 ekor, berapa lama ayam tersebut akan menghabiskan 6 karung pakan tersebut? Oke, kita analisa terlebih dahulu. Yang di sini yang diketahui adalah 20 ekor ayam. Dapat menghabiskan 6 karung pakan dalam seminggu. Jika ayam bertambah 8 ekor, ingat ya, bertambah 8 ekor, berapa lama ayam tersebut akan menghabiskan 6 karung pakan tersebut? Nah, berarti di sini variabel yang kita ketahui itu adalah ayam dan harinya, bukan ayam dan karung berasnya ya, ingat ya. Jadi, variabelnya itu adalah ayam dan harinya. Maka yang ditanya adalah berapa lama, berarti berapa hari. Berarti kita tulis ayam hari. Nah, 20 ekor ayam, berarti 20 ayam itu bisa menghabiskan dalam waktu seminggu. Satu minggu ada 7 hari ya, 7. Oke, jika ayam bertambah 8 ekor. Nah, ayam awalnya kan ada 28 nih teman-teman. 20 maaf ya, 20 bertambah 8 ekor, berarti ini kita tambah dengan 8. Berarti 28. Berarti total ayam sekarang itu ada 28. Maka berapa lama menghabiskan 6 karung pakan tersebut? Berarti di sini X. Oke, kita analisa kembali. Logikanya 20 ekor ayam bisa menghabiskan dalam waktu 7 hari. Jika ayamnya bertambah dengan pakan yang sama, berapa hari? Otomatis, jika ayamnya semakin banyak, waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan pakan tersebut akan semakin cepat. Berarti di sini mengalami pertambahan dan di sini akan mengalami pengurangan. Karena hari yang dibutuhkan akan semakin cepat. Maka ini berarti perbandingan berbalik nilai ya. Jadi kalau perbandingan berbalik nilai tadi kita kali luruskan. Maka 20 dikali 7 sama dengan 28 dikali X. X berarti 20 dikali 7 dibagi dengan 28. Oke,
28 ini bisa kita bagi dengan 7, itu ada 4. Dan 20 ini bisa kita bagikan dengan 4, itu adalah hasilnya 5. Maka X sama dengan 5. Berarti ayam tersebut dapat menghabiskan pakan 6 karung pakan tadi dalam waktu 5 hari. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, ini soal terakhir teman-teman di video pertama ini pada perbandingan kuantitatif. Kita baca soal terlebih dahulu. Dalam proses pembangunan perumahan, 5 pekerja dapat menyelesaikan satu rumah dalam waktu 30 hari. Apabila pekerja yang ada berjumlah 10, maka berapa waktu yang diperlukan? Berarti berapa hari yang diperlukan untuk membangun 3 rumah? Oke. Untuk soal seperti ini sama seperti sebelumnya teman-teman, kita buat diagram yang terlebih dahulu ya. Pekerja, hari. 5 pekerja dapat menyelesaikan satu rumah dalam waktu 3 hari. Berarti 5 pekerja dalam waktu 30 hari. Apabila pekerja yang ada berjumlah 10, maka berapa waktu yang diperlukan untuk membangun 3 rumah? Oke. Sehingga pekerjanya berarti bertambah ada 10 ya, berjumlah 10 ya. Kita cari berarti harinya adalah yang dicari. Nah, kita analisa kembali. Ini kan jika pekerjanya itu bertambah, di sini kan pekerjanya itu ada 5 dalam waktu 30 hari. Dan 10 hari, ada 10 pekerja, berapa hari yang dibutuhkan? Otomatis harinya, ya harinya akan semakin cepat nih teman-teman. Berarti ketika di sini bertambah, pekerjanya bertambah, maka hari di sini akan mengalami pengurangan. Mengapa? Karena pekerjanya itu lebih banyak. Oke, berarti inilah perbandingan berbalik nilai. Cukup kita kali luruskan. Berarti 5 dikali 30 sama dengan 10 dikali X. Maka X sama dengan 5 kali 30 dibagi 10. Oke, ini kita coret. 5 kali 3 itu adalah 15. Oke, perhatikan di sini. Yang ditanya adalah berapa waktu yang diperlukan untuk membangun 3 rumah. Nah, ini kan untuk satu rumahnya. X ini adalah untuk satu rumah. Berarti untuk 3 rumah, kita kalikan dengan 3. Maka 15 kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 45. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Bagaimana untuk soal pada perbandingan kuantitatif ini, masih ada yang kesulitan? Jika ada yang masih kesulitan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau jika ada soal yang belum teman-teman pahami, bisa DM di Instagram Chassis Indonesia 45. Link Instagramnya ada di deskripsi. Terima kasih dan selamat belajar.